Lebaran ya? Masuk ya? Masuk. Ya. Belum. Dikit lagi Pak, dikit lagi. Siap, siap. Oke, sip. Sip ya? Baik, ya, silakan Pak Nurhadi. Ya. Oke. Ini nggak gambarin ini nih. Oke. Oke. Coba dicek lagi Pak. Cek sound, coba dicoba. Cek sound. Kedengaran nih? Sip, bagus Pak. Bagus ya? Oke. Kita mulai ya, ya. Dimulai ya. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ya jama'in amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SD Negeri 47 Kota Jambi, yang kami hormati SRB Provinsi Jambi Bu Melianti SPD, yang kami hormati seluruh guru hebat SD Negeri 47 Kota Jambi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari ini, meskipun dalam virtual meeting, kita semuanya dalam keadaan sehat, bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini Allah berkahi dan berikan limpahan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya mari kita bersalawat dan salam kepada tauladan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hebat yang berbahagia, izinkan pada kesempatan kali ini saya Nurhadi Priyanto, guru SMP Negeri 1 Atap Sungai Bertam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, berbagi kepada kita semuanya tentang belajar asik bersama rumah belajar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berada dalam kondisi di mana pembelajaran tidak bisa dilaksanakan seperti biasa. Biasanya kita ketemu dengan peserta didik di ruangan kelas, tatap muka, bisa gembira bersama, tersenyum bersama, mendidik bersama. Tapi pada kesempatan hari-hari belakangan hingga hari ini, sekitar pertengahan Maret hingga saat ini, Allah takdirkan kita untuk melaksanakan pembelajaran secara daring, pembelajaran secara online. Tentunya ada yang berubah banyak dari bagaimana kita memperlakukan peserta didik. Tentunya ada metodologi yang tidak biasa kita lakukan dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berbagi kepada kita semuanya tentang pengenalan portal rumah belajar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, portal rumah belajar adalah salah satu di antara aplikasi yang ketika diakses kuotanya ditanggung secara gratis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ketika Bapak Ibu mengakses portal rumah belajar, maka kuotanya sudah ditanggung oleh pemerintah. Insya Allah sangat bermanfaat dan memudahkan kepada kita semuanya dalam menjalankan aktivitas pembelajaran dan lainnya. Dan menggunakan portal rumah belajar sekaligus juga mendukung program pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan literasi digital, untuk bersama-sama menggunakan produk dari pemerintah yang memiliki keunggulan istimewa yang bisa diakses secara gratis oleh kita semuanya, baik pendidik maupun peserta didik. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan kepada kita semuanya, Bapak Guru hebat, tentang apa saja fitur-fitur yang terdapat di dalam rumah belajar. Jadi ketika kita membuka belajar.kemdikbud.go.id, maka kita akan dihadapkan pada fitur utama rumah belajar terlebih dahulu. Di dalam fitur rumah belajar ini ada sumber belajar, ada bank soal, ada laboratorium maya, ada kelas maya. Bapak Ibu sekalian, sumber belajar ini berguna bagi kita ketika ingin mencari referensi dalam hal konten web, konten video, dan konten audio. Bank soal
ketika kita mengaksesnya, maka kita akan mendapatkan begitu banyak nanti pilihan soal yang bisa kita jadikan sebagai referensi untuk dilatihkan kepada peserta didik kita. Laboratorium Maya ini konten fitur yang bisa digunakan untuk melaksanakan aktivitas praktikum di dunia maya. Ini cocok untuk pembelajaran tematik dalam bidang IPA. Lalu kelas maya ini adalah fitur yang memfasilitasi pendidik, peserta didik untuk melaksanakan learning management system dalam sebuah sistem yang secara gratis difasilitasi oleh pemerintah. Maka menggunakan portal rumah belajar, terutama portal utamanya ini, insya Allah bisa mendukung proses pembelajaran ke depannya secara daring di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu hebat yang berbahagia, saat kita buka link belajar.kemdikbud.go.id akan muncul home utama seperti ini, ya. Ada ajakan belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Karena akses terhadap situs ini dibuka selama 24 jam. Jadi peserta didik kita memiliki keleluasaan untuk literasi digital, mengakses apa saja yang ada di dalam fitur rumah belajar ini, termasuk Bapak Ibu para pendidik hebat yang ada di SD Negeri 47 Kota Jambi. Bapak Ibu sekalian, ini tampilan fitur utama rumah belajar. Jadi Bapak Ibu ketika ingin mengeksplor lebih jauh apa saja yang ada di dalam fitur utama ini, tinggal klik ikonnya. Kelas maya silahkan klik kelas maya, sumber belajar silahkan klik sumber belajar, kemudian laboratorium maya juga demikian, dan bank soal juga demikian. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, sumber belajar seperti yang saya sampaikan di awal tadi adalah fitur utama yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru. Saya garis bawahi Bapak Ibu, bagi siswa dan guru. Berdasarkan kurikulum, dia disajikan dengan tampilan menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Asik sekali. Ketika kita ingin mengeksplor, nanti Bapak Ibu silahkan langsung mengklik, dicoba-coba, lalu kemudian dipelajari, dipilih mana yang bisa diterapkan untuk pembelajaran Bapak Ibu sekalian di pertemuan daring terhadap peserta didiknya. Ini sumber belajar. Selanjutnya, ini tampilan di dalam sumber belajar. Ya, di sini ada pilihan konten terbarunya apa, kemudian konten yang paling populer apa. Sama dalam hal konten web juga demikian, ada terbarunya apa, terpopulernya apa, dan kita bisa men-searching di pojok kanan atas terhadap materi yang kita butuhkan. Saya guru bahasa Inggris, saya sering menggunakan ini, dan terutama untuk pembelajaran-pembelajaran yang bersifat video, lalu kemudian konten web juga demikian, latihan soal juga demikian. Tinggal kita searching, misalkan mau mengajar Bapak Ibu tentang tematik tema keberapa, diketik aja di situ temanya, lalu kemudian nanti akan muncul pilihan yang bisa kita gunakan untuk aktivitas pembelajaran kepada anak murid kita. Termasuk diantaranya adalah dalam searching itu ada fitur untuk memfilter. Memfilter itu memilah-milah kelas berapa gitu kan, mata pelajaran apa. Kemudian dia yang kita cari video, ataukah konten web, ataukah audionya. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan dicoba masing-masing menggunakan portal ini untuk aktivitas pembelajaran kepada peserta didiknya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini tentang fitur utama bank soal. Fitur kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Tersedia juga berbagai akses soal latihan, ulangan, dan ujian. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencobanya. Klik bank soal, lalu kemudian akan muncul pilihan jenjang yang akan kita cari. Ada SMP, ada SMA, ada SD, termasuk diantaranya adalah untuk sekolah luar biasa. Jadi Bapak Ibu bisa memilih
mana soal-soal yang sesuai dengan materi ajarnya, lalu dicobakan untuk dilatihkan kepada peserta didiknya. Nanti hasil dari latihan itu akan muncul di akhir, termasuk diantaranya bagaimana pembahasan soal itu mana yang benar. Seperti itu. Bapak Ibu hebat yang berbahagia, ini tampilan di dalam webnya, ya, bank soal. Ada pilihan untuk sekolah dasar, ada sekolah menengah pertama, ada sekolah menengah atas. Di bawahnya sebenarnya ada sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa. Nanti Bapak Ibu silahkan dicoba di gadgetnya atau di laptopnya masing-masing. Bapak Ibu hebat yang berbahagia, fitur utama selanjutnya kelas maya. Jadi di dalam kelas maya ini ada learning management system yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi pembelajaran virtual atau tatap muka antara guru dan siswa. Kalau Bapak Ibu mau membeli sistem manajemen di dalam pembelajaran ini, harganya mahal. Ya, kalau sekolah mau beli juga harganya mahal. Dan pada kesempatan ini saya menyampaikan ada yang gratis yang disediakan oleh pemerintah, learning management system terpadu, sekolah sebagai penyelenggara, lalu ada pendidik yang memfasilitasi kelasnya di dalam proses pembelajaran dan peserta didik sebagai pesertanya. Jadi asik sekali, lebih canggih dari Google Classroom yang mungkin hanya satu kelas yang kita kelola atau beberapa kelas yang dikelola. Tetapi di dalam kelas maya ini satu ruang itu bisa terbagi-bagi di dalam kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6, lalu dinaungi di dalam sebuah sekolah penyelenggara yang dalam hal ini misalkan SD Negeri 47 Kota Jambi. Memang ketika ingin membuka akses kelas maya ini difasilitasi terlebih dahulu oleh sekolah, barangkali melalui operator atau siapa yang ditunjuk untuk melakukan registrasi. Setelah registrasi sekolah di-approve, disetujui, kemudian baru masing-masing guru bisa membuka kelas di sana. Bisa membuka kelas, lalu mengundang anak muridnya atau peserta didiknya untuk ikut serta di dalam memanfaatkan kelas maya yang terintegrasi di dalam learning management system. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini tampilan kelas maya. Tampilan kelas maya. Ini ada ditunjukkan di dalam situs itu kelas favorit. Ini yang nampak di screen ini adalah sekolah terbuka, ya, kelas terbuka yang bisa diakses oleh banyak orang. Sementara kelas yang difasilitasi oleh sekolah itu biasanya kelas tertutup yang diakses oleh peserta didik yang ada di dalam sekolah tersebut saja. Bapak Ibu hebat yang berbahagia, selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang laboratorium maya. Laboratorium maya itu apa Bapak Ibu sekalian? Laboratorium maya adalah fitur simulasi praktikum yang disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Masya Allah, Bapak Ibu bisa mempraktekkan. Meskipun memang ada beberapa keterbatasan fitur di dalam laboratorium maya ini, ya. Nanti coba Bapak Ibu cari apakah ada untuk SD ataukah tidak. Kalau untuk SMP, SMA itu ada. Dan mudah-mudahan harapannya ketika nanti Bapak Ibu mengeksplor laboratorium maya ini mendapati yang sesuai untuk peserta didik SD, dan itu bisa dijadikan sebagai simulasi praktikum di mana hari ini tidak bisa dilaksanakan dengan tatap muka, tetapi insya Allah melalui laboratorium maya bisa dilaksanakan secara virtual. Bapak Ibu sekalian, ini tampilan laboratorium maya. Ada pilihan-pilihan yang bisa diakses dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat guru sains memfasilitasi peserta didiknya melaksanakan virtual secara maya. Bapak Ibu hebat yang berbahagia, selain fitur utama yang 4 tadi, ada fitur pendukung yang tidak kalah asyiknya ketika dimanfaatkan dengan maksimal oleh guru maupun peserta didik. Apa saja fitur pendukung itu Bapak Ibu? Fitur pendukung ada peta budaya, lalu kemudian edugim, karya bahasa dan sastra,
buku sekolah elektronik, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan wahana jelajah angkasa. Di dalam peta budaya ini, di situ ada budaya yang ditampilkan berikut narasinya seluruh Nusantara. Jadi silakan diakses. Ini sangat baik dimanfaatkan untuk tematik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan sosial atau yang berhubungan dengan budaya, ya, SPK. Selanjutnya EduGim. EduGim ini kontennya adalah pembelajaran yang terintegrasi di dalam permainan. Ya, pembelajaran yang terintegrasi di dalam permainan. Ada materi ajar di dalam permainan tersebut yang ketika peserta didik menggunakan atau memanfaatkan game ini, maka selain dia asik bermain, dia akan memperoleh pelajaran apa yang didapat di dalam permainan tersebut. Dan di antara peserta didik yang kita ajak, banyak di antara mereka yang memang hobi game, hobi main PUBG, hobi main game-game lain. Dan bagi anak-anak yang seperti ini, peserta didik yang hobinya main game bisa difasilitasi untuk membuka EduGim, dimanfaatkan sehingga materi ajar itu bisa didapatkan. Karya bahasa dan sastra. Karya bahasa dan sastra ini adalah kumpulan karya dari seniman atau dari guru yang bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian sebagai literasi sastra. Apalagi nanti peserta didik kelas 5 mulai tahun 2021 akan melaksanakan asesmen kriteria kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum ini nanti salah satu konten yang diujikan adalah dalam hal kompetensi memahami literasi sastra. Maka karya sastra bahasa dan ini bisa digunakan untuk fasilitas pendukung memahamkan kepada peserta didik tentang literasi sastra, ya. Lalu buku sekolah elektronik. Buku sekolah elektronik yang dicetak lalu kemudian dibeli oleh sekolah Bapak Ibu sekalian, itu juga ada fasilitasnya di dalam BSE secara elektronik di rumah belajar. Bapak Ibu bisa mendownload, lalu kemudian bisa membagikan kepada peserta didik sebagai bahan referensi. Jadi hari ini untuk membagikan buku cetak langsung kepada peserta didik yang dibeli oleh sekolah, barangkali terbatas akses karena tidak ada tatap muka. Dan Bapak Ibu sekalian bisa mendownload BSE ini lalu kemudian dibagikan secara virtual melalui akun WA, melalui akun Google Classroom, atau melalui fasilitas sosial media lainnya, sehingga peserta didik kita bisa mendownloadnya juga lalu memanfaatkan BSE yang disediakan secara gratis oleh pemerintah. Selanjutnya yang kelima adalah fitur pendukung pengembangan keprofesian berkelanjutan. Di dalam PKB ini ada menu utama pelatihan yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Menu utama pelatihannya adalah pembatik, ya, yang dilevelisasi mulai dari pembatik 1, pembatik 2, pembatik 3, dan pembatik 4. Selain itu juga ada pilihan pelatihan yang lain atau webinar yang lain yang juga bisa diakses secara gratis oleh Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan. PKB ini wajib dilaksanakan oleh seluruh guru karena kita memiliki keterbatasan, sementara zaman terus berubah dan dituntut untuk terus mengupgrade kapasitas dan kualitas diri. Karena tidak bisa tatap muka, maka solusinya adalah melalui tatap maya ini. Jadi hari ini ada di antara rekan Bapak Ibu, Ibu Melianti SPD yang masuk sampai ke pembatik level 4. Suatu kebanggaan. Dan mudah-mudahan untuk periode tahun depan ada banyak dari SD Negeri 47 yang Allah takdirkan untuk ikut level 1 sampai level 4, dan syukur-syukur nanti di antara guru SMP Negeri 47 itu ada yang menjadi duta rumah belajar. Itu fitur yang ke-5 dari fitur pendukung. Nah, fitur pendukung yang terakhir adalah wahana jelajah angkasa. Ini pembelajaran IPA, dan insya Allah ketika Bapak Ibu menggunakannya, ini bisa menambah wawasan bagi peserta didik tentang bagaimana keadaan luar angkasa, mereka bisa menjelajah dan ada banyak ilmu yang bisa diperoleh di sana. Bapak Ibu sekalian,
Ini tampilan dari fitur pendukung. Bapak Ibu tinggal mengklik aja ikonnya dan nanti langsung diarahkan menuju pada website yang diinginkan. Nah, ini sumber belajar lainnya yang juga bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian di dalam aktivitas pembelajaran di ruang kelas mayanya masing-masing. Ada TV edukasi, di situ ada banyak video pembelajaran yang diproduksi yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh guru untuk aktivitas pembelajaran daring hari ini. Ada radio edukasi atau suara edukasi. Ini juga bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Ada materi-materi kuliah di sana, lalu kemudian ada edukasi. Dan ada banyak ya sumber belajar lainnya yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu pada kesempatan kali ini, yang itu semuanya terintegrasi di dalam portal Rumah Belajar. Ini sumber belajar lainnya ya Bapak Ibu sekalian, termasuk diantaranya adalah untuk pendidikan setara juga ada ya, kursus daring juga ada. Masya Allah luar biasa. Pemerintah telah menyediakan fasilitas yang luar biasa kepada kita. Ini bisa diakses secara gratis, apalagi ketika mengakses ini kuotanya sudah masuk dalam kuota pembelajaran yang diberikan oleh pemerintah di kuota internet kita masing-masing, dan berkah insya Allah ketika Bapak Ibu bisa mengajarkan dan menularkan kebaikan ini kepada seluruh peserta didik. Ini fitur teranyar dan mudah-mudahan ini digandrungi oleh peserta didik kita. Hadir EduGame Rumah Belajar, bermain sambil belajar dengan fitur EduGame Rumah Belajar. Fitur ini menyediakan beragam game interaktif dapat dimanfaatkan oleh siswa baik secara mandiri maupun dengan bimbingan guru atau orang tua. Permainan yang disediakan telah dirancang untuk membantu siswa memahami konsep dasar dari materi yang ingin diajarkan. Insya Allah ketika kebaikan informasi ini disampaikan kepada guru, lalu guru menyampaikan kepada peserta didik, pahala jariahnya itu akan mengalir ya. Ini tampilan dari EduGame. Di bawahnya ada pilihan-pilihan game yang bisa dimainkan. Coba dulu oleh Bapak Ibu, nanti kemudian bisa disampaikan kepada peserta didiknya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas kata yang tidak berkenan. Saya Nur Heldi Priyanto, SFP Jambi, dari SMP Negeri 1 Atap Sungai Betang. Sebenarnya saya tinggal di kota Bapak Ibu, di RT 07 Kelurahan Bayan Manggurai, di dekat Pasar Mamang. Jadi setiap hari saya ke Sungai Betang, Jambi luar kota, untuk melaksanakan tugas sebagai seorang guru. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Tetap semangat menjalankan aktivitas pembelajaran, menjalankan tupoksi sebagai seorang guru, dan semuanya bernilai ibadah di hadapannya. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.